loyalis Partai Golkar itu yang meragukan ijazah Jokowi, atau bahkan mereka meyakini bahwa Jokowi memalsukan ijazah UGM. Nilainya 45,4% dari pemilih Partai Golkar, hampir setengahnya. Ini secara survei mengejutkan, karena kalau dibandingkan dengan partai lain, misalkan PDI Perjuangan, dari survei yang sama, dari pertanyaan yang sama soal ijazah Jokowi, itu dari PDI Perjuangan saja hanya 25% pemilih yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan dari PKS yang 10 tahun menjadi oposisi Jokowi, itu juga hanya 24% yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi Golkar 45,4%, hampir setengahnya. Ini seolah-olah ingin menjadi sebuah data yang dianggap valid dan bisa diakui bahwa Partai Golkar tidak bisa menerima Jokowi. Itu nanti bisa dijadikan alasan gitu. Kalau Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar ini nggak sesuai dengan suara pemilih. Karena hampir setengah dari para pemilih Partai Golkar itu mencurigai ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi itu bisa dijadikan alasan oleh para elit partai. Oh, Pak Jokowi nggak bisa masuk ke Golkar, loh pemilih Golkar nggak terima kok. Jadi ini kan benar-benar dipermainkan betul gitu ya. Jadi orang-orang elit-elit Partai Golkar itu sedang menikmati permainan ini dan bahkan memunculkan survei yang seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana kemudian metode survei bisa memunculkan data yang begitu, tapi survei indikator itu sudah dipublikasikan dan sudah ada beritanya di mana-mana. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian seperti ditolak oleh Partai Golkar dan kemudian Partai PAN juga seperti tidak berbicara lagi dan tidak ada niatan untuk mengajak Pak Jokowi masuk ke Partai PAN, maka hari ini jalan terakhirnya adalah Pak Jokowi ingin masuk kepada Ketua Umum Partai PSI, ingin masuk ke PSI ya, karena yang lain udah nggak bisa gitu. PAN nggak ada suara, Golkar juga memberikan penolakan yang keras, bahkan kemarin terbaru lewat survei, ya meskipun itu katakanlah itu kan survei indikator, Golkar tidak ikut-ikutan, tapi tapi gimana caranya kita bisa percaya dengan klaim-klaim yang seperti itu? Jadi ketika Pak Jokowi tidak diterima oleh semua partai yang sebelumnya mengajaknya dan kemudian berniat untuk masuk ke PSI, itu bagi saya adalah sebuah jalan terakhir, adalah sebuah kekalahan politik dari seorang Jokowi yang menunjukkan bahwa semua opsi yang sudah dia buat ketika masih menjadi presiden, hari ini semua opsi itu tidak ada yang berjalan, sehingga satu-satunya yang memungkinkan hanya PSI. Tapi di PSI sendiri pun Pak Jokowi nampaknya masih ragu untuk masuk gitu. Dan karena kemarin Pak Jokowi tiba-tiba bilang ya kalau maju harus dihitung bisa menang atau enggak. Ya karena ketika Pak Jokowi masuk ke dalam PSI itu akan sulit sekali diterima oleh banyak orang, termasuk orang-orang dari internal PSI sendiri, karena muncul lelucon yang sangat serakah sekali gitu. Karena bagaimanapun Kaisang adalah anak Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, Kaisang mau jadi apa? Kaisang mau jadi apa gitu? Mau jadi gubernur udah tutup kan? Jadi kalau Pak Jokowi jadi ketua partai PSI, menggantikan Kaisang, menggeser Kaisang, itu menunjukkan keserakahan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang bapak yang sudah memimpin dua periode di Solo gitu ya, pernah jadi gubernur DKI Jakarta, pernah jadi presiden 10 tahun, tapi kemudian masih serakah sekali untuk mengambil kursi ketua umum partai milik anaknya, yakni Kaisang. Jadi narasi-narasi ini mungkin tidak terdengar di luar, tapi di internal PSI nampaknya itu sangat solid sekali terdengar gitu, sangat kencang sekali. Wah, kalau Jokowi masuk itu akan jadi lelucon gitu. Masa anaknya digeser sama bapaknya. Ini serakah sekali, padahal bapaknya udah jadi presiden 2 periode gitu. Kok masih mau-maunya gitu, di mana-mana yang namanya bapak sudah pernah jadi presiden, yang menyerahkan ke anaknya, bukan mengambil hak anaknya. Maka ketika opsi ini seperti juga kemudian ada penolakan atau tidak terlalu solid dan membuat Jokowi ragu, tiba-tiba muncul usulan dari P3 agar Pak Jokowi menjadi ketua umum partai P3, dan usulan ini disampaikan oleh Ade Irfan Pulungan, ketua Mahkamah Partai P3. Jadi isu ini kemudian dibicarakan, wah, kemudian diimajinasikan kalau Pak Jokowi nanti jadi ketua partai, wah P3 bisa menjadi partai papan tengah, ya, tidak degradasi seperti sekarang, bisa naik atau bahkan suaranya bisa lebih baik dari PAN dan PKB, misalkan gitu ya. Muncul jadi visi misi dan program ya yang dicetuskan dan dicakapkan oleh kita waktu kontestasi Pilpres itu berlangsung. Jadi jangan-jangan kemudian sesuatu yang ingin kita tagih sebagai janji politiknya
karena tidak ada di program, pemerintah kemudian bisa mencuci tangan di situ bahwa ini kita coba-coba dan sebagainya. Di situ menimbulkan spekulasi ya, menimbulkan spekulasi. Kalau MBG jelas kita tahu ya, tapi Koperasi Merah Putih dan Antara ini kan sesuatu yang kemudian dia tidak menjadi tema, topik, Janji politik. program di saat Pilpres itu berlangsung ya, sehingga kita tidak ada dalam diskursus itu. Janji politik, Pak, itu loh. Ya. Soal janji politik ini kan kita harus tagih janji politiknya. Kita harus dalam begitu membangun demokrasinya kan. Orang yang menjanjikan dia harus ditagih. Sekarang Koperasi Merah Putih itu dijanjikan atau tidak gitu. Nah, tetapi dalam ruang politik ini kan bisa dirasionalisasi, kemudian bisa dirasionalisasi, Host. Nah, kalau kemudian dia bukan janji politik atau dia bukan ada dalam jelas ya dalam program dan visi misi, maka sudah tentu dia membuka ruang spekulasi politik yang baru. Nah, di situ persoalannya akan muncul kemudian. Yang terakhir, Host, banyak program ya, seperti 10 tahun kemarin ya, janji program negara soal tol laut ya, seperti kita di Maluku di sini ya, yang kita bermimpi besar tentang kesejahteraan kita akan naik dengan kebijakan negara soal tol laut ya, soal satu lagi itu satu harga di Surabaya di Jawa dengan kita. Ini kan semua omong kosong belaka gitu. Omong kosong belaka. Sampai sekarang tidak ada dampak untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah kepulauan seperti kita, Maluku, Papua, NTT, dan sebagainya. Saya selalu berulang-ulang saya menyampaikan skema kemiskinan bangsa ini dari Papua, Maluku, NTT itu tidak akan berubah 10 tahun kemarin, dan saya yakin 5 tahun berikutnya tidak akan berubah. Nah, di mana posisi kita bernegara? Di mana keinginan kita bernegara untuk mencapai tujuan? Di mana? Sesungguhnya kita merasakan, kita berkeinginan bahwa semua program yang dicetuskan oleh negara itu mendorong kita bersama untuk mendekatkan kita pada tujuan bernegara itu, kesejahteraan itu. Sorry to say ya, kita harus menjelaskan ya, berulang-ulang skema kemiskinan ini tidak mampu disentuh oleh kebijakan-kebijakan negara, dan itu memalukan negara karena negara tidak dirasakan hadir di situ. Bahkan sekedar dibuat sebagai daerah-daerah yang dieksploitasi untuk mendukung kepentingan-kepentingan daerah lain, dan itu menjadi menggema di mana-mana gitu. Nah, dari waktu ke waktu ya, kalau kita kemudian mendekatkan tema ini dengan tujuan utama koperasi yang dicetuskan oleh Bung Hatta, maka sudah tentu ya keluar jauh ya dari keinginan Bung Hatta untuk menciptakan koperasi itu untuk mendorong ya, bahkan memutar ekonomi kerakyatan itu di tingkat pastinya. Nah, kita harapkan tentunya ke depan tidak ada lagi program-program yang tiba saat tiba akal, gitu, Os. Yang kita harapkan kan begitu, tiba saat tiba akal. Kita khawatirkan yang tadi saya bilang, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita salah. Jangan sampai ini program yang diciptakan untuk menarik keuntungan bagi kepentingan partai politik ya, kepentingan kelompok oligarki untuk mengembalikan modal politik yang dikeluarkan dalam proses kontestasi kemarin. Mudah-mudahan kita salah ya. Karena kalau dilihat secara utuh program ini masih unclear ya, kabur, bahkan menimbulkan spekulasi yang semakin luas gitu di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang yang miskin ekstrim ya, seperti di kita Maluku, NTT, Papua ya, Bos, dipaksakan untuk berusaha mengembalikan modal usaha. Sesuatu yang nonsen gitu, sesuatu yang impossible, tidak mungkin dilakukan. Orang sekarang lagi memikirkan bagaimana mereka bisa makan hari ini dan besok, begitu. Itu soal-soal kita sebenarnya. Ya mudah-mudahanlah diskusi-diskusi ini semakin memperkaya kita dalam melihat peradaban bangsa ini dari waktu ke waktu. Terima kasih, Host. Saya sekaligus izin turun. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Ferry Renner. Sebenarnya kenapa saya memberi judul dari koperasi ke korporasi?
Saya melihat kalau kita melihat dari Koperasi Merah Putih ini, memang jiwa Koperasi Bung Hatta ini nggak ada di dalamnya gitu, bahwa moral ekonomi yang berakarnya kemarin udah kita bahas ya, dari keadilan sosial itu tidak ada gitu. Ini saya menganggap satu proyek itu untuk memberi makan kepada orang-orang yang pernah membantu dia di dalam kemarin itu, apa itu namanya, pemilu atau pilpres itu yang terjadi sama juga seperti MBG dan yang lain-lain gitu. Mbak Rani mungkin bisa menambahkan secara teknis apa lagi? Oh ya boleh. Maaf. Lanjut. Ya, Mbak Ojong. boleh saya narasi sedikit aja, saya mau mundur. Ya. Kebetulan saya lagi baca ini, saya ketemu satu buku ya, saya iseng ya tadi mengenai tentang karena tadi bahas mengenai konsep koperasi yang sesungguhnya menurut pemikiran Bung Hatta. Iya. Ada kata-kata saya, memang waktu itu ada sumber yang sepengetahuan saya, mungkin nanti Mbak Oncom yang banyak tuh koleksi bukunya. Ada 3 yang saya tahu itu adalah membangun koperasi dan koperasi membangun di tahun 71, dan demokrasi kita tahun 57 karena pidato Kongres Koperasi 1 pertama tahun 53. Jadi dari 3 sumber tadi, saya mengutip bahwa ada konsep yang sebenarnya dinyatakan oleh Bung Hatta dengan tegas bahwa koperasi bukan hanya sebagai bentuk usaha ekonomi, tetapi melainkan sebagai suatu gerakan sosial dan alat untuk memperjuangkan ekonomi rakyat. Iya. Itu kutipannya. Iya. Nah, kalau kita melihat bagaimana dengan kondisi koperasi saat ini, kalau kita merujuk dari apa konsep gagasannya tadi, sebenarnya belum memenuhi ideal dari konsepnya Bung Hatta. Kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terlalu yang bisa dibilang jauh dari situ ya, terutama tentang pembentukan koperasi saat ini ya, itu termasuk yang tadi kita bahas mengenai koperasi KPM ya, Merah Putih ya, KMP. Itu basisnya hanya proyek, kecenderungan basisnya hanya proyek. Jadi kalau kita bicara tentang kelembagaan, berarti dia lebih mengarah pada lembaga ekonomi, bukan pada menilaikan gerakan kedaulatan, keadilan dan sebagainya tadi yang dikatakan oleh Bung Hatta. Itu satu. Yang kedua, kalau mengikuti gagasannya Bung Hatta, koperasi itu adalah sebagai sokoguru. Bukan sokoguru saja, tapi dia bersifat aktif, ya, bersifat aktif. Artinya dia tidak hanya, karena kalau kita bicara tentang simpan pinjam, kita hanya bicara tentang pendanaan, berarti di situ dia hanya berfungsi sebagai pasif. Jadi saya meneropong dengan kondisi koperasi saat ini, walaupun mungkin tidak semua, ya, bisa dikatakan masih jauh dari ideal, dari keinginan atau bahkan dari konsepnya Bung Hatta. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada hal-hal sebentar Mbak Rani, kalau tadi dibilang koperasi ini jauh dari konsepnya, saya ingin kejelasan yang lebih tajam. Apakah koperasi hari ini berfungsi apa tidak di masyarakat? Sebentar, habis ini Mbak Oncom, saya minta Mbak Rani menjawab dulu. Fungsinya itu saat ini, is it working or not? Aku susah bahasa Indonesianya. Iya. Kalau tadi ya, saya sebenarnya agak nyimak tadi yang tadi turun ya, bicara tentang koperasi sekunder, primer ya. Itu kan fakta di lapangan. Tapi faktanya di lapangan, realita di lapangan. Ya, sebenarnya itulah yang namanya kelembagaan, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Bukan dari apa yang dibahas, yang di dalam ide pemikiran dari Bung Hatta. Dari hanya sekedar sebagai lembaga ekonomi, tapi bukan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Oke. Itu. Mungkin Mbak Oncom boleh nambahkan, karena saya tahu beliau
bukunya banyak banget, itu mungkin Wah, bisa. dia koleksinya luar biasa. Saya banyak belajar sama Mbak Oncom. Kebetulan ada nih, kan saya punya satu bukunya tentang yang apa namanya Iya. koperasi dan koperasi membangun. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Rani. Besok mudah-mudahan kita ketemu lagi. Selamat istirahat. Terima kasih. Jadi yang Gimana? yang kalau waktu saya bilang alat-alat produksi dimiliki Kenapa sih lu bersama. ngomong pada bisik-bisik, gua sampai nempelin buku HP 4 gua. Waktu yang kenceng dibilang gitu, jangan imut banget. alat-alat produksi yang Udah dimiliki keras sakti bersama. suaranya pelan dia. Kalau Alat udah keras sakti baru kenceng. Iya, alat-alat gara-gara produksi. kerasa aja lu. Kenceng Ini suaranya. nih. Alat-alat produksi Nah, yang gitu. dimiliki bersama. Ini tau nggak yang alas apa yang poles padi tahu nggak poles padi Oh. dari gabah jadi yang hasilnya itu jadi beras premium. Oh. Itu mesinnya pabrikannya dimiliki bersama, itu milik koperasi bukan perusahaan. Itu konsepnya Bung Hatta. Makanya tadi ketika saya bilang alat-alat produksi dimiliki bersama, itulah kayak pabrik beras, itu kan alat-alatnya mahal tuh, mesin-mesinnya mahal tuh. Berapa? Kalau yang petani pasti tahu. Ini saya contoh petani aja ya. Itu dimiliki sama koperasi. Jadi petani itu bisa giling beras di situ, gitu loh. Dia harga gabahnya nggak murah. Kalau sekarang kan harga gabah ditentukan sama pengusaha.